Yasub, dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yipsam, dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Yisrahya, dan anak-anak Yisrahya ialah Mikael, Obadya, Yoel, dan Yisia, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang. Sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, 5 orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Semira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yasiel, Guni, Yezer, dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel, yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapa Gilead. Makhir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maakah. Nama anak yang kedua ialah Selafehat. Selafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi Maakah, istri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makhir bin Manasye. Saudaranya perempuan Moleket melahirkan Ishihot
Abiezer, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahian, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah. Kemudian Ezer dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya yang perempuan ialah Seera, yang telah mendirikan Bet-horon Hilir dan Bet-horon Hulu, serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan. Dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur, dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Bet-sean dengan segala anak kotanya, juga Taanah dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yeswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birzaid. Heber memperanakan Yaflet, Somer, dan Hotam, serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasak, Bimhab, dan Ashiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki ialah Zova, Yimna, Seles, dan Amal. Anak-anak Zova ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri, dan Yimra. Bezer, Hot, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Rizia. Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama.
Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan kita dari kitab 1 Tawarikh pasal 7. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, pada pasal ini dicatat tentang nama-nama dari suku-suku utara. Temanya agar suku-suku itu bersatu, ya, yang tinggal di selatan maupun utara tidak terpisah. Mereka ingat waktu mereka pulang memperbaiki Yerusalem, memperbaiki bait Allah, diberi tempat oleh Tuhan untuk tinggal. Mereka harus menjadi satu kesatuan walaupun berbeda-beda ras, gender, kebiasaan-kebiasaan hidup. Saling menghormati, saling menghargai, agar ada persatuan yang kokoh. Sesudah pembuangan dari Babel, keturunan-keturunan yang baru lahir tidak mengerti banyak mengenai sejarah bangsa mereka. Sebab itu penulis kitab 1 Tawarikh mencatat itu secara detail. Kita melihat di dalam pasal ini juga dicantumkan nama-nama perempuan yang menunjukkan bahwa Tuhan terbuka terhadap perempuan-perempuan. Mereka berperan aktif juga pada bangsa ini dalam pemulihan Yerusalem pasca pembuangan. Tuhan menghargai para perempuan juga. Ya. Allah yang disembah bukan Allah yang membeda-bedakan manusia berdasarkan gender, ras, dan lain sebagainya. Allah menghargai manusia sebagai ciptaannya sendiri yang serupa dan segambar dengan Allah. Hidup yang kita jalani dalam interaksi dengan sesama pasti akan terjadi macam-macam perbedaan dalam banyak hal. Tetapi yang baik, yang benar adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuannya, yaitu menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jangan memperuncing keadaan dengan perbedaan, tetapi diajar kita untuk menerima perbedaan sesama dalam semangat kesatuan, saling menghormati, saling menghargai, seperti Tuhan mengasihi kita, umat pilihannya. Saudara, penulis kitab 1 Tawarikh ini sadar benar bahwa penting sekali kesatuan, ya, untuk bisa membangun bangsa yang kokoh sebagai umat pilihan Tuhan. Ya. Apapun perbedaannya, gender, ras, status ekonomi, latar belakang, ingat bahwa kita satu di hadapan Tuhan, adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Kesatuan bukan berarti tidak ada perbedaan, tapi ada komitmen untuk menerima perbedaan. Dicatat juga di ayat 21 mengenai orang-orang yang hidup tidak taat pada aturan sehingga mereka dibunuh oleh orang Gad, orang Israel sendiri, karena orang-orang jahat itu merampas ternak. Jadi dalam perbedaan, dalam hidup, dalam masalah harus taat pada aturan. Selanjutnya kita lihat juga dicatat mengenai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di ayat 40. Orang-orang yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Mereka tercatat, terdaftar detail sebagai persiapan pasukan perang. Jadi selain memiliki hak sebagai anak-anak Allah, kita juga memiliki kewajiban untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi berkat
bagi sesama, ikuti aturan hidup, jangan seenaknya, agar Tuhan dipermuliakan dan orang bisa melihat kelakuan kita yang baik dan akhirnya mereka juga memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita untuk bisa menjadi pelaku firman. Amin.